Baik, selamat malam saudara-saudaraku semua. Jumpa lagi kita di persekutuan komunitas PDPK. Syukur kepada Tuhan dalam situasi pandemi yang saat ini kita belum tahu kapan mau berakhir. Tapi kita memiliki satu keiman, percaya bahwa ketika kita masih boleh dipersekutukan, walaupun lewat Zoom meeting ini, berarti anugerah dan kebaikan Tuhan itulah yang melawat kita satu per satu. Demikian juga terima kasih untuk sahabat-sahabat Tuhan yang masih boleh mempercayakan tongkat pekerjaan Tuhan dalam pelayanan hambanya sore menjelang malam hari ini. Luar biasa. Selamat untuk Bung Jemi dan Sos Wilma di dalam pelayanannya, diberkati Tuhan. Demikian juga untuk Bung Simon, Sestati, dan kita tadi dengan Bung Rainer untuk berdoa pembukaan. Terima kasih, nikmat yang luar biasa kehidupan kita. Dan tema pada sore malam hari ini, Tuhan memberikan tema lewat sahabat-sahabatku, pemimpin yang dapat dipercayai. Pemimpin yang dapat dipercayai. Menurut saudara-saudaraku, apa sih artinya pemimpin itu? Pemimpin itu dilahirkan atau dibentuk? Menurut saudara-saudaraku. Dibentuk, Bu. Dibentuk. Bagaimana yang lain? Pemimpin itu ya dilahirkan dan yang dibentuk. Dilahirkan oleh ibunya dan dibentuk oleh tentunya lingkungannya, ya kan? Baik lingkungan berawal daripada lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, bahkan lingkungan komunitas pada waktu kita berstudi, lingkungan pekerjaan, lingkungan pelayanan, dan lingkungan-lingkungan yang lainnya. Itu yang membentuk kita. Nah, oleh sebab itu dikatakan bahwasanya seorang pemimpin itu bisa dikatakan leader atau manajer. Pemimpin itu seorang leader atau seorang manajer? Leader, Bu. Leader, hanya leader aja. Apa sih leader itu? Leader itu memberikan contoh. Leader itu memberi contoh. Kalau manajer mengatur, Bu. Mengatur, ya. Ya. Jadi pengalaman pada waktu saya ditunjuk dan ditempatkan sebagai pimpinan di salah satu komunitas anak-anak remaja di sekolah menengah Kristen sepanjang dan selama 32 tahun. 32 tahun itu luar biasa. Itu membentuk dan membangun kehidupan iman saya untuk kami boleh mengerti apa sih maksud Tuhan kalau kita ini ditempatkan sebagai pemimpin. Nah, latar belakang yang dipakai di sini ditempatkan atau ditunjukkan ataupun diberikan kepada saya dari Keluaran pasalnya yang ke-18, ayatnya yang ke-20 dan 21. Demikian bunyinya ya. Keluaran 18 ayat 20-21. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dilalui, harus dijalani, dan pekerjaan yang harus dilakukan. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa ini orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Saudara-saudaraku yang kekasih,
Di sini pada waktu Yitro, mertua Musa, mengunjungi Musa, Yitro merasa prihatin. Karena kita tahu bahwasanya perkembangan pertumbuhan bangsa Israel dalam segi kuantitas jumlah itu dahsyat. Pada waktu mereka ada di perjalanan mereka di padang gurun, keluar dari perbudakan di Mesir, jumlah mereka terhitung yang dewasa ini, dewasa laki-laki, budaya Yahudi ya, 600.000 orang kira-kira. Belum termasuk perempuan, belum termasuk anak-anak. Bagaimana dengan komunitas yang besar seperti pada waktu yang Musa pimpin itu? Ketika setiap harinya ada masalah demi masalah, persoalan demi persoalan, itu pun kita alami tentunya. Baik kita di komunitas kecil, bahkan di komunitas besar, pasti gesekan demi gesekan itu selalu ada. Dan itu yang terjadi pada waktu Musa ada di tengah-tengah kepemimpinannya bagi bangsa Israel. Mertuanya Yitro ini prihatin sekali, karena pada waktu dia mengunjungi Musa dan menyaksikan bagaimana Musa menyelesaikan masalah demi masalah bangsanya yang datang kepada Musa dari pagi hingga petang, itu pun mungkin belum selesai, saudaraku. Setiap kali masalah itu datang ataupun orang itu datang, Musa untuk menasehati, Musa memberikan jalan keluar, Musa memberikan solusi. Nah, inilah salah satu ciri pemimpin yang baik, pemimpin yang dapat dipercaya, yaitu fokus pada solusi, bukan fokus pada masalah. Demikian juga Musa. Nah, oleh sebab itu Musa membuka diri, membuka hati untuk menerima nasihat daripada mertuanya. Ini lagi menjadi ciri daripada seorang pemimpin, terbuka, mau menerima nasihat ataupun mau menerima pendapat orang lain. Jadi tidak sebagai mandor, tapi sebagai mentor, ya, menerima nasihat atau menerima pendapat orang lain, terbuka. Ini juga merupakan salah satu ciri pemimpin yang baik, tidak mau-maunya sendiri. Agar supaya apa, saudara-saudaraku? Mertuanya mengatakan, engkau harus bisa mengajarkan ketetapan-ketetapan Tuhan yang engkau terima kepada mereka. Engkau harus bisa memberitahukan apa yang harus mereka lakukan ketika mereka ini boleh dapat menyelesaikan masalah demi masalah mereka, dengan catatan bahwasanya mertuanya Yitro menganjurkan, menasihatkan kepada Musa agar supaya membuat satu kelompok-kelompok kecil, mulai dari kelompok 10 orang, kelompok 50 orang, kelompok 100 orang, kelompok 1000 orang. Sehingga bila ada datang masalah-masalah yang bisa diselesaikan oleh komunitas atau kelompok itu, mereka dapat menyelesaikannya. Kecuali kalau masalah yang besar yang harus diselesaikan oleh hakim ataupun oleh Musa, nah itu baru dibawa kepada Musa. Maka pemimpin itu tidak akan merasa kecapean, kelelahan. Karena inilah keprihatinan Yitro yang dilihat kepada Musa. Musa terlalu lelah, Musa terlalu capek. Sepanjang hari harus menyelesaikan masalah demi masalah mereka. Itu pun belum tentu selesai, itu tadi yang saya katakan. Lalu mertuanya memberikan nasihat lagi agar supaya dari seluruh bangsa yang dipimpin oleh Musa, Musa bisa memilih dan menempatkan orang-orang yang memiliki ciri-ciri yang dikehendaki Allah. Ciri-ciri seorang pemimpin, salah satunya yaitu pemimpin yang dapat dipercayai, seperti tema kita pada sore malam hari ini. Selain itu, mertuanya mengatakan tidak hanya itu saja,
tetapi mereka ataupun seorang pemimpin yang bisa, artinya cakap untuk memberikan nasihat, cakap untuk mengajarkan, cakap untuk menjadi teladan. Tidak hanya cakap, tetapi takut akan Tuhan. Tidak hanya takut akan Tuhan saja, pasti kalau takut akan Tuhan, itu pasti akan menolak segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Salah satunya apa di sini? Menerima suap. Jadi dari sejak zaman dulu kala itu, sejak zaman nenek moyang kita ini sebetulnya firman Tuhan itu sudah berbicara dan memberitahukan kepada saudara dan saya. Ketika saudara dan saya ada di tengah-tengah komunitas sebagai pemimpin, baik itu pemimpin di tengah-tengah komunitas yang rohani ataupun pemimpin dalam komunitas yang rohana. Ya, kalau yang rohani itu berarti pemimpin di antara anak-anak Tuhan semua, yaitu pelayanan gereja. Kalau yang rohana itu berarti pemimpin di tengah-tengah pekerjaan atau sekuler kita. Itu kita harus punya satu komitmen lebih dahulu. Awal komitmen lebih dahulu. Bahwa kita sebagai orang-orang yang percaya, orang-orang yang sudah diselamatkan Kristus, orang-orang yang dapat dipercayai, orang-orang yang bertanggung jawab, itu dipercaya oleh Allah untuk terus memegang janji kebenaran, janji keselamatan. Kita melihat pada waktu Paulus kepada jemaatnya di Korintus, seketika di jemaat Korintus itu terjadi perselisihan. Apa yang ditekankan Rasul Paulus di tengah-tengah mereka dalam 1 Korintus 4 ayat 2 itu, bahwa yang dikehendaki Allah pada akhirnya pemimpin-pemimpin itu adalah pemimpin-pemimpin yang dapat dipercayai. Dapat dipercaya apa di sini kalau kita kembali melihat dan menyimak daripada bacaan kita di dalam Keluaran 18 ayat yang ke-20 21 itu, dapat dipercaya apa? Cakap mengajar orang, cakap menjadi teladan orang lain. Cakap ya, bukan cakep, cakap. Cakap itu artinya berhikmat di dalam Tuhan. Jadi terus yang dipakai itu hikmatnya Tuhan, bukan hikmatnya sendiri. Sebab ketika manusia itu bergantung dan berharap dan bersandar kepada hikmatnya sendiri, maka di dalam setiap masalah kita tidak akan menerima dan memperoleh solusi, tetapi justru akan menambah masalah. Seperti tadi pujian yang kita naikkan, jawaban, kekuatan, solusi itu berasal hanya daripada Tuhan. Hanya hikmat Tuhan yang memberikan kita kekuatan. Hanya hikmat Tuhan yang memberikan kepada kita tuntunan. Hanya hikmat Tuhan yang memberikan kepada saudara dan saya anugerah keselamatan.